321 NN Komputer Service Bengkulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu. Apa kabar sahabat NN Komputer? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberi rezeki yang lancar dan berkah. Amin. Oke, ya langsung aja. Jadi ini adalah laptop Toshiba. Ini model lama ya, Toshiba. Jadi datangnya seperti ini. Maklumlah kalau seperti ini adalah servisan yang sudah dioprek alias operan ya. Jadi ini katanya rusaknya ngeblank ya. Kita tes dulu. Bismillah. Ya ngeblank ya, ngeblank putih doang. Oke, kita coba pakai ganti LCD dulu ya. Ini pakai tested. Ini untuk ngetes ya, LCD untuk ngetes. Ini ukurannya cuma 13 in, bukan 14 in ya. Soketnya juga sebelah sini. Bismillah. Kalau cuma LCD-nya aja kan? Iya, sama aja. Ternyata memang bukan LCD-nya ya. Ternyata sama aja, ngeblank putih. Berarti pantas. Dikira LCD-nya ya, tahunya bukan LCD. Berarti mau nggak mau harus kita bongkar ini. Kita siapkan oke, ini saya siapkan kotaknya dulu ya, kotak bungkusnya, kemudian bautnya, kotak baut sudah ada, kemudian obeng ya, obengnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus kacamata, saya butuh kacamata. Oke, ini kacamatanya. Oke, bismillah. Layarnya ini ngeblank putih, sudah ganti LCD sama saja, tetap tidak tampil. Kita buka dulu satu-satu ya. Ini tombol on off ini. Terus ini LCD, ini touchpad, mouse-nya ya. Kemudian kita beralih ke bawah. Belum pernah dibongkar, ini baru batas LCD dia bongkar. Laptop Toshiba Satelit L840 ini udah lama nih ya laptopnya. Ini harddisknya. Segelnya baru lepas. Nah, segelnya ini aja baru lepas. Itu belum menandakan belum pernah dibongkar. Baru batas LCD aja dia bongkar ya. Mungkin ganti LCD ternyata gambarnya ngeblank, tetap ngeblank. Baru dioperkan sama kita ya, biasalah itu. Oke, selanjutnya kita buka baut yang kecil-kecil ini. Bautnya kok taruh situ ya, udah disiapin tempatnya loh ini.
Saatnya kita buka casing. Wah, masih ada, saya lupa ini yang masih disegel. Dan ini sudah menganga tadi casingnya ya, yang belakangnya. Ini casing atas apa casing bawah ya, lupa saya bukanya nih. Oh, casing bawah. Nah, ini pecah nih ini. Engselnya ngikut rontok pula ini. Kotor sekali ya. Oke. Nah, nih. Kotor sekali nih. Tuh, debunya banyak. Aduh, kita bersihkan dulu, kita kuas-kuas dulu ya. Oke, ini sudah. Berarti kita larinya ke bagian LVDS ya, bagian LCD. Kemungkinan besar perawatannya nih ini kayak gini ya. Berarti ini bisa saya turunkan lagi aja. Oke, dapat semua kan paling tidak. Ini bagian LCD-nya. Alat komponennya di baliknya nih biasanya. Jadi kita lepas juga ini heatsink prosesor. Kita lepas beserta apa nih, kipasnya nih. Nggak bisa, berarti harus sama ini. Sudah lama sekali ya saya ini belum ada nyervis lagi laptop ini. Ini kan generasi lama, masih bertahan hidup ya. Pakai VGA dia rupanya. Kotor sekali. Kotor sekali teman-teman. Nah, lumayan bersih. Kita kuas-kuas aja ya. Ini kotor juga ini. Tuh. Kita balas WA dulu. Walaupun sudah lama tapi pastanya masih basah ya. Biasanya kalau udah lama tuh kering. Ini masih pasta original pabrikan ya, dari pabrikan. Kita tadi karena berani bilang masih perawan karena segelnya masih ada.
Ini belum terjamah dengan solder ini ya, motherboard ini ya. Oke, kita perhatikan dulu motherboardnya. Mudah-mudahan cuman korosi aja. Scene utama, mikroskop. Oke, mikroskopnya saya tampilkan aja. Sip. Saya edit dulu nih biar agak lebar dikit. Oke. Nah, kita lihat-lihat. Di sini ya. Nah, ini kan bagian-bagian di belakang ini tadi. Nah, di belakang ini LVDS ya, soket LCD. Nah, ini kita bersih-bersih dulu. Kejauhan ini tinernya. L8 berapa tadi ya? L840. Coba saya cari dulu skemanya ya. L840 biar lebih enak, lebih pasti ya. Jadi saya butuh skemanya. Ya, L840. Sebentar saya balas WA. Oke, dapat. Skemanya kita taruh mana ya? Ini skema PCB. Skema PCB. Bentar, kok nggak nampil? Thermal, kamera depan, skema PCB. Oh, itu di rename dulu. Skema buat view tadi ini. Oh, kok dua? Oke, ini skema PDF-nya. Kita gabungkan aja ya, biar bisa enak sama-sama nengok. Oke, saya atur dulu.
kita kunci. Oke, jadi nampaknya ini ada scan ininya. Sekarang kita cari di bagian LVDS. Oke, langsung kita cari LVDS. Diagram LVDS itu nomor berapa? Kita besarkan ya, dia itu arahnya ke VGA. VGA HDMI. Kemana nih? Biasanya tulisan LVDS gitu. VRAM GPU. Wah, coba cari salah satu alat ini. U26. U26. Oke. Nah, ini soket LCD ya? Oh, bukan ini. Masa U26 ini isinya? LD L840 bener sih. Habis. Lalu salah saya ini. Nah, ini kurang beres, sebentar ya. C519 ada nggak? Oh, nggak ada. Ini berarti bukan, salah kita. Ya, kalau satelit L840 sih cancel. Ntar saya mau cari satelit 840. Saya cari di internet aja deh. Ini dia, kita cari langsung C519. Nah, ada kan? Oke, ya ini yang kita maksud. LCD VCC out innya 3 volt. Oke, dari nomor 4 dan 6 ya. 4 dan 6 itu inputnya. Kita zoom lagi biar teman-teman tahu ya. Nah, sebesar ini jadilah ya, pas ya. Jadi kita ukur dalam keadaan on, hidup. Berarti saya harus menyiapkan multimeter. Oke.
Ini nomor 1 2 3 4 5 6. Jadi nomor 4 dan 6. 4 dan 6. Nah, ini sama ini. 4 dan 6 ini sama ya. Ya, input 4 dan 6. 5-nya ground. Benar, 5-nya ground. Oke, kita tes input dulu. Kita hidupkan. Tombol on off-nya nggak ada ya. Aduh, gimana kalau kita lepas dulu ininya, si mouse-nya. Biasanya langsung hidup. Nggak mau juga. Ntar. Ada saya lepas tombol on off-nya. On off-nya di mana toh? Oh, di baliknya ya. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan, Ferguson. Ternyata nih tombol on off-nya. Sebentar ya, saya pasang dulu tombol on off-nya. Oke, ini sambil dipegangi prosesornya ya. Kalau nggak itu nanti takutnya panas overhead ya. Ini prosesornya saya tahan pakai tangan aja. Saya on, tampil. Oke, ampere di 1,2. Wah, nggak tahan saya. Panas banget. Panas banget cuy. Saya pasang dulu pendinginnya ya. Saya pasang pendinginnya. Halo Mbak. Halo Mbak. Iya. Mbak. Jadi kata iya jadi. Apa Mbak? Jadi Mbak. Oh, itu berapa Mbak? Kata Mbak tadi jam berapa tadi? Jam 2-an ya? Oke Mbak, saya OTW Mbak. Makasih Mbak ya. Emang. Oke, tadi suruh ngantar barang ya. Ada service printer. Oke, sebentar dulu. Kita posisikan dulu ini. Saya pasang dulu pendinginnya. Paling tidak bisa ketahan dulu sementara walaupun belum ada kipasnya ya. Soalnya nggak kepegang, panas banget cuy. Oke, ini dia. Kita cari in dan out-nya nanti. Oke, ampernya sudah naik tuh. Bisa lihat juga kan ampernya. Ini 3 volt. Oke, kita matikan dulu. 3 volt input HD, berarti sekarang nyari di mana ini? Nah, ini dia outnya nomor 1. Outnya nomor 1 ya. Outnya nomor 1 di sini. Hati-hati kena pendingin ya. Di sini kan, outnya sini, itu di sini. Bismillah. Oke, outputnya nggak ada, wajar dia jadi mati putih karena output 3 voltnya nggak keluar. Oke, matikan. Saya break dulu, saya mau antar barang. Oke ya, lanjut. Sudah selesai kita ngantar printer tadi. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi kita tadi pengukuran outputnya ya. Outputnya ini nggak nampak ya. Inputnya tadi 3 volt hadir, tapi outputnya kosong ya. Kita cek lagi, tes lagi dari awal.
pastikan dulu inputnya itu di kaki 4 dan 6. Oke, 4 dan 6 ini sudah saya tempelkan. Sekarang tinggal multimeternya ya. Oke, 3 volt ya, itu input, saya matikan sekarang. Kemudian outputnya di kaki 1, outputnya di kaki 1 sebelah sini. Oke, saya hidupkan. Outputnya tidak ada keluar sama sekali, saya matikan. Kemudian kita cek enable-nya, LVDS Dig On ya, yang ini ya, yang ini ya, tuh ini ada nggak? Ini biasanya 3 volt ini saklar otomatisnya atau istilahnya itu tuh tegangan enable disable nya gitu ya, di nomor 3 1 2 3 ini dia. Bismillah. Oke, disable nya nggak keluar ya, disable enable nya nggak keluar ya, saya matikan lagi. Berarti dari sini aja nggak keluar ya. Nomor 3 ini ada R422. Nomor 3 ini ada R422. Saya zoom lagi aja ini. R422 kosong di sini. Adanya enable LVDS Dig On dari R421 karena kaki 3 terhubung ke kaki R422 dan R41 ya. Kelihatan tidak nih ininya, kursornya? Nah, kelihatan ya. R421, kita cek R421 ini enable-nya di sini. Apakah ada nyala? Tegangannya kosong ya, nggak ada ya. Tegangan enable kita matikan, berarti emang nggak keluar nih. Kemudian apa nih, dia ada ke ground ini, ada 2 nih, R2033 dan 2031. Yang ada yang standby R2034. R2034 nggak ada di sini. Yang ke ground ini. Iya. Sama R2033. Ya. Oh, ini 4 ya, benar ya, benar 4. Ini. Jadi R2033 kita pastikan daerah sini. Oh iya benar nih ground. Oke, balik lagi kita, ini saya lepas dulu DC inputnya, kita ukur tahanannya ya. Dari R2034 di sini disebutkan 10 kilo, ini jadinya 5 kilo. Oke. Kemudian R421 di sini terhubung langsung ya, artinya terhubung langsung itu karena nggak ada penjelasannya. 0,04 ya benar. Oh, jadi nggak ada, ini jatuhnya dari enable-nya sendiri nggak keluar nih. Ini 5 kilo. Ya, berarti memang dari sininya nggak keluar. Kita cek dari R422. R422 ini kemana larinya? Bukan ya, R421 ya, salah ya, sorry. R421 nih, R421 nih. Nah, ini dia, kita copy. Di sini sumbernya soalnya. Mana lagi nih? Kemana nih? Saya kecilkan dulu. LVDS control.
Di mana nih? U5000G. Oh, jangan-jangan U5000G ini chipset. U2000 ini chipsetnya nih U2000. U5000 yang mana? Sebentar ya, ini ada dia U5000, U501. Oke, VGA ya. Ntar saya lepas dulu ininya, heatsinknya. So, kontrolnya dari sana, dari VGA. Jadi nanti kalau nggak bisa, tetap nggak keluar, nggak ada sinyal dari situ, coba kita mau langsungkan aja ya 3 voltnya. Saya mau cek dulu bener nggak nih U5000 ini dari chipset. Oh iya bener nian, U5000 dari chipset VGA. U5000 dari chipset VGA. Tuh, U5000 dari chipset VGA. Oke. Jadi gini, kita kali aja, kita pakai yang di R422. Kita pakai yang di R422. Bisa nggak ya? Mana tadi? Ah, ini LVDS dig on, display on artinya ini. Coba kita cek lagi di R422. Saya pasang lagi heatsinknya ini. Oke, kita cek lagi di zoom lagi, saya zoom di R422. Teman-teman cek lagi ya, sama-sama cek kita. Saya masukkan charger, kemudian saya siapkan di tangan kiri untuk on off nya. Kemudian di R422 nih yang kosong ini, ada nggak dia tegangan 3 voltnya? Kalau ada kita pakai yang ini. Bismillahirrahmanirrahim, on, ampere naik. Wah, tetap nggak naik ya. Kalau di sini, kalau inputnya ada, tapi di sini tetap nggak naik. Oke, dengan berat hati saya mau mencoba untuk jalan pintas, shortcut. Kita solder aja langsung ya. Saya solder langsung aja nih di kaki 6 dan 1. Kaki 6 dan 1. Saya shortcut aja nih. Oke, kaki 6 dan 1. Biasanya kalau VGA nggak kena, dia nggak akan nampil juga sih, tapi coba dulu karena ngebleng putih nih.
Oke, kaki 1 dan 6 sesuai dengan skema ya. Jadi 3 voltnya saya langsungkan aja dari kaki 1 dan 6 untuk in langsung ke out, karena untuk LVDS itu 3 volt ya. Oke, kita tes lagi. Keluar tidak ininya nih, 3 voltnya nih. Apakah ngedrop ini ya? Multimeter, perhatikan teman-teman. Oke, hadir 3 volt. Saatnya kita tes. Buat PDF kita off-kan, Microsoft kita off-kan. Jangan lupa kita pasang fan. Fannya pakai baut. Bautnya besar ya. Kemudian LCD-nya, ini LCD-nya pecah puluh sih ininya ya. Apa namanya? Casing-nya nih. Casingnya ini pecah. Ini kita ambil ininya aja ya. Fleksibelnya aja nih. Saya mau ambil fleksibelnya aja. Kita singkirkan dulu benda-benda yang penghantar listrik. Sorry, salah. Oke, kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan memorinya sih nggak masalah. Kalau memori bermasalah tadi ya nggak mau hidup dia, belum aktif VGA nya. Bismillah, mudah-mudahan hidup. Oke, nyala kipas. LCD bagaimana? Oh, ada Toshiba. Oke, jadi ini pengaruhnya bukan dari, sebenarnya pengaruhnya dari LVDS ini ya, di nomor ini ya. Saya kasih pendekatan dikit ke skema aja, kita langsung ya ke skemanya aja. Skema. Oke, jadi permasalahan itu ada di sini, EV LVDS DIC-ON. Ini ada permasalahan di sini. Jadi di sini 3 volt enable-nya nggak keluar. Sedangkan tadi EV LVDS DIC-ON-nya ini, saya kopikan, ini berasal dari paste. Nah, di sini berdasarkan tadi U5000G ini dari VGA tadi ya. Nah, ini kosong, nggak ketemu lagi kan? Kosong. Jadi VGA. Jadi memang VGA-nya berperan penting juga ini. Jadi kita ambil cara singkatnya aja, kita disable di ini aja. Kita pakai langsungkan aja. Nomor 1 dan 6 tadi yang ini. Nah, ini 6 dan 1 ini kita jumper aja. Itu trik bukan
istilah trik terakhir ya, trik terakhir kalau memang dari sini nggak ada ketemu solusi ya, bisa aja 3 volt ini kamu suntikan ke ini, tapi dilepas dulu R-nya ya, R422, R421 kita lepas. Nomor 3 dan 46 ini kita gabung aja boleh ya, kita gabung jadi outputnya langsung dapat enable, dia langsung out. Oke. Atau dengan cara tadi lebih cepatnya 6 dan 1 kita gabungkan. Oke ya, sudah nyala ya. Bagus. Kita tes harddisknya dulu. Tes harddisknya. Ini udah lama nih, kita belum tahu isinya kan. Coba kita tes. Ini kita matikan lampu ini. Sip. Nah, itu dia. Nyala. Nampak ya kameranya jadinya. Press F2. Oke, dia minta cek sum data. Sekarang pukul 15.45. Bulan 07 tanggal salah, bulan 05 salah, 05 tanggal 08 2025. Oke, ini aja dulu, exit, save. Toshiba nyala. Oh, masih pakai Windows 7 ya? Untuk ampernya normal ya, di 0,7 karena belum pakai baterai ini. Oke, sangat cepat masih. Oke, udah jadi ya. Oke, batasin aja ya videonya. Gak apa-apa kan? Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya ingin berbagi karena saya ingin meninggalkan yang terbaik buat kalian semua ya. Dalam arti ya, kita berbagi ilmu. Saya kalau video-video ini memang saya buat kalian-kalian, mudah-mudahan dari video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solvet.